Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin, Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'a bihadihi ila yaumiddin. Ahibati fillah azan wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di Masjid Al-Aziz yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita, belajar kita pada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada Ghazwat Uhud, peperangan Uhud yang berakhir dengan kekalahan untuk kaum muslimin dan kemenangan untuk orang-orang kufar Quraisy. Meskipun pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengumpulkan kembali sisa kekuatan yang ada untuk mengejar mereka orang-orang kufar Quraisy sampai di daerah Hamra'ul Asad. Akan tetapi mereka orang-orang kufar Quraisy kabur, tidak berani untuk bertemu dengan kaum muslimin. Mereka melanjutkan perjalanan pulang ke Mekah sehingga tidak terjadi pertempuran pada saat itu. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Setelah perang Uhud, kabar kekalahan kaum muslimin pun terdengar di Jaziratul Arab, sehingga kewibawaan kaum muslimin turun drastis. Orang-orang mulai meremehkan, orang-orang Jaziratul Arab mulai meremehkan pasukan kaum muslimin, mulai meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya karena kekalahan yang mereka derita pada saat perang Uhud. Sehingga kemudian beberapa kabilah di sekitar Madinah mulai berani untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari mereka bahkan berani untuk membuat makar guna membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang-orang Yahudi yang tinggal di sekeliling Madinah, yang mana mereka memiliki perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang munafikin di bawah kepemimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka mulai berani terang-terangan menampakkan permusuhan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu, setelah perang Uhud, ada beberapa tragedi dan juga beberapa peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin melawan musuh-musuh Islam, melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada tragedi Ma'sad Ar-Raji'. Ada juga Ma'sad Bi'r Ma'unah. Ada juga perang Bani Nadir, perang Dzatur Riqa', dan juga perang Dumatil Jandal. Ada juga brigade-brigade kecil, pasukan kecil yang dikirimkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pimpinan Abdullah bin Unais, ada juga di bawah pimpinan Abi Salamah. Ini semua adalah tragedi-tragedi dan juga peperangan-peperangan yang terjadi kurang lebih dalam kurun waktu antara tahun ke-4 Hijriyah, awal-awal tahun ke-4 Hijriyah, bulan Muharram, setelah perang Uhud, karena perang Uhud terjadi pada bulan Sya'ban, di akhir tahun ke-3 Hijriyah, bulan Syawal, di akhir tahun ke-3 Hijriyah. Kemudian kurang lebih 2 bulan, selang 2 bulan dan beberapa hari setelah itu terjadi peperangan-peperangan dan juga tragedi-tragedi ini. Antara awal tahun ke-4 Hijriyah
sampai nanti tahun ke-5 Hijriyah sebelum Ghazwatul Ahzab atau perang Khandaq biidznillah taala. Akan kita bahas selanjutnya. Ahibati fillah azan wa iyyakum, yang pertama adalah tentang Sariyatu Abi Salamah atau Brigade Abi Salamah. Ahibati fillah azan wa iyyakum, 2 bulan beberapa hari setelah perang Uhud, ketika orang-orang Jaziratul Arab di sekeliling Madinah mulai berani untuk melakukan makar terhadap Nabi SAW dan juga kaum muslimin, ada salah satu kabilah di antara mereka yang disebut kabilah Bani Asad bin Khuzaimah. Mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi SAW. 2 petinggi mereka yang bernama Talhah bin Khuwailid dan juga Salamah bin Khuwailid, mereka mulai mengompor-ngompori masyarakat kabilah mereka untuk melawan pasukan kaum muslimin, untuk menyerang Nabi SAW, untuk menyerbu kota Madinah. Akan tetapi kabar akan rencana ini, kabar akan makar ini telah diketahui oleh Nabi SAW, telah sampai ke telinga Nabi SAW sebelum mereka berjalan untuk menuju Madinah. Maka kemudian Nabi SAW mengirimkan kurang lebih 150 pasukan yang dipimpin oleh Abu Salamah, Abdullah bin Abdul Asad. Kalau ada yang kenal, Abu Salamah itu saudara sesusuan Nabi SAW. Abu Salamah yang bernama Abdullah bin Abdul Asad, saudara sesusuan Nabi SAW. Nabi SAW mengirimkan 150 pasukan yang dipimpin oleh Abu Salamah untuk menyerang kabilah Bani Asad bin Khuzaimah yang dipelopori oleh 2 saudara, yaitu Talhah dan Salamah ibna Khuwailid, keduanya anak Khuwailid. Maka kemudian Abu Salamah pun berhasil mengalahkan Bani Asad, berhasil mengalahkan Talhah bin Khuwailid dan Salamah bin Khuwailid, tanpa terlebih dahulu mereka berjalan ke Madinah. Jadi sebelum mereka kabilah Bani Asad bin Khuzaimah berjalan menuju Madinah untuk menyerang Nabi SAW dan kaum muslimin, mereka sudah terlebih dahulu diserbu oleh pasukan kaum muslimin, sahabat Nabi SAW yang dipimpin oleh Abu Salamah. Maka kemudian sedikit demi sedikit kewibawaan kaum muslimin mulai bertambah. Kemudian selanjutnya, hibbati fil azan wa iyyakum, yang kedua adalah Brigade Abdullah bin Unais, di mana ada sebuah kabilah, yaitu kabilah Hudhal yang dipimpin oleh Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Ia pun berencana untuk membunuh Nabi SAW, membuat makar, rencana busuk untuk membunuh Nabi SAW. Sehingga kemudian Nabi SAW mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Unais untuk menyerang Khalid ibn Sufyan al-Hudhali. Ini terjadi pada bulan Safar tahun ke-4 Hijriyah. Sehingga kemudian Abdullah bin Unais pergi selama kurang lebih 18 hari. Dan setelah 18 hari tersebut, beliau berhasil pulang ke Madinah dengan membawa kepala Khalid ibn Sufyan al-Hudhali. Ia berhasil membunuh dan memenggal kepala Khalid bin Sufyan al-Hudhali dan membawa kepala tersebut ke hadapan Nabi SAW. Sehingga kemudian Nabi SAW memberikan penghormatan kepadanya berupa sebatang tongkat yang di akhir hayatnya Abdullah bin Unais berwasiat kepada
kerabatnya untuk dikuburkan tongkat tersebut bersama dengan jasad beliau masuk ke dalam kain kafan beliau. Kalau teman-teman ada yang ingat, Abdullah bin Unais itu adalah orang yang didatangi oleh Jabir bin Abdullah, di mana Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan selama 1 bulan dari Madinah menuju Syam untuk mendengar 1 hadis saja. Yang hadis tersebut didengar oleh Abdullah bin Unais, tapi tidak didengar oleh Nabi SAW. Ini adalah Abdullah bin Unais. Kemudian berikutnya, ahibati fillah azzanallahu wa iyyakum, adalah Ma'satur Raji' atau dikenal dengan Ba'thur Raji', tragedi Ar-Raji'. Ar-Raji' itu nama sebuah sumber mata air di antara Jeddah dan Rabiq. Daerah Jeddah dan Rabiq, di antara 2 kota tersebut ada sebuah sumber mata air yang disebut dengan Ar-Raji'. Disitulah tempat terjadinya tragedi Ar-Raji'. Bagaimana tragedi tersebut? Suatu ketika ada sebuah kabilah yang bernama Adl dan juga kabilah Al-Qarah. Mereka mengaku bahwa telah masuk Islam. Banyak dari mereka yang telah masuk ke dalam agama Islam, memeluk agama Islam. Sehingga kemudian mereka meminta kepada Nabi SAW untuk mengirimkan kepada mereka dai-dai, untuk mengirimkan kepada mereka para muballigh agar mengajarkan agama Islam kepada kabilah mereka dan juga membacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran. Maka kemudian Nabi SAW pun mengirimkan kurang lebih 10 orang dari para muballigh, para ustadz, para kiai, para pendakwah yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk berjalan menuju perkampungan kabilah Adl dan kabilah Al-Qarah untuk mengajarkan kepada mereka agama Islam dan membacakan kepada mereka ayat suci Al-Quran. Dan mereka 10 orang ini dipimpin oleh seorang yang bernama Asim bin Thabit. Asim bin Thabit. Dalam riwayat lain disebutkan yang dikirimkan oleh Nabi SAW adalah 6 orang yang dipimpin oleh Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanwi. Tapi Allah Ta'ala alam, riwayat yang lebih kuat adalah yang menyebutkan bahwa yang dikirimkan oleh Nabi SAW adalah 10 orang yang dipimpin oleh Asim ibn Thabit radhiyallahu an. Kemudian setelah sampai mereka di sebuah tempat yang disebut dengan Ar-Raji', sumber mata air antara Jeddah dan Rabiq, tiba-tiba mereka diteriaki oleh kabilah Bani Lahyan atau Bani Lihyan. Mereka berteriak seakan-akan mereka adalah orang-orang yang hendak menyerbu. 10 orang ini seakan-akan adalah orang yang hendak menyerang Bani Lihyan. Maka kemudian mereka pun dikepung oleh kabilah Bani Lihyan, dan kabilah Bani Lihyan membawa pasukan pemanah untuk menyerang mereka. 10 orang ini mereka dihianati. Mereka pergi untuk berdakwah, akan tetapi di tengah perjalanan mereka malah diserbu, mereka malah dibantai. Sampailah mereka di sebuah bukit. Kemudian mereka dipaksa untuk turun, akan tetapi mereka enggan untuk turun. Bani Lihyan menjanjikan mereka, kalau kalian mau turun maka kalian akan selamat, kami tidak akan membunuh kalian. Akan tetapi pimpinan mereka Asim bin Thabit bersikukuh untuk tetap di atas bukit tersebut, karena merasa meskipun mereka turun mereka tetap akan dibunuh. Dan ternyata benar, mereka pun
membunuh 10 orang tersebut, sahabat-sahabat Nabi SAW yang dikirimkan untuk mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Sehingga kemudian terbunuh dari mereka semua kecuali 2 orang. Kecuali 2 orang. Yaitu yang pertama bernama Khubayb, yang kedua bernama Zaid. Khubayb dan juga Zaid. 2 orang ini ditangkap kemudian dijual ke Mekkah. Ternyata 10 orang ini merupakan di antara orang-orang yang telah membunuh pembesar-pembesar kufar Quraisy pada saat perang Badar. Sehingga kemudian Bani Lihyan menjual mereka ke Mekkah. Dan Khubayb ditangkap oleh orang-orang Mekkah, dimasukkan ke dalam penjara, kemudian dibunuh oleh mereka. Akan tetapi sebelum ia dibunuh, ia terlebih dahulu mengatakan kepada orang-orang yang hendak membunuh mereka dari penduduk Mekkah. Ia mengatakan, "Da'uni shalli rak'ataini qabla an taqtuluni." Biarkan aku terlebih dahulu salat 2 rakaat sebelum kalian membunuhku. Kemudian mereka pun membiarkan Khubayb untuk salat 2 rakaat. Dan setelah itu mereka pun berbisik bahwa Khubayb ini pengecut, Khubayb ini takut, terlihat dari dirinya rasa takut. Maka Khubayb pun mengatakan, kalau kalian tidak mengatakan bahwa aku takut, pasti aku akan menambah rakaat yang aku lakukan dalam sholatku. Akan tetapi ketika mendengar hal tersebut, dia pun memberhentikan sholatnya untuk kemudian dibunuh, menandakan bahwa dia tidak takut sama sekali untuk dibunuh oleh mereka orang-orang kufar Quraisy. Adapun Zaid pun pada akhirnya kemudian bertemu dengan Abu Sufyan dan melakukan diskusi sedikit dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan, "Zaid, coba aja kamu itu cukup duduk manis dan biarkan kami membunuh Muhammad." Akan tetapi Zaid dengan keberaniannya mengatakan kepada Abu Sufyan, "Demi Allah, aku lebih tidak rela untuk duduk bersama dengan keluargaku sedangkan ada sebuah duri yang menyakiti Nabi SAW." Lihatlah bagaimana besarnya kecintaan seorang Zaid terhadap Nabi SAW. Maka kemudian Zaid pun mereka bunuh. Ibadati fil azanallahu wa iyyakum. Inilah sebuah kejadian yang begitu memukul hati Nabi SAW, meninggalkan luka yang begitu mendalam terhadap Nabi SAW. Karena 10 dari orang yang Nabi SAW kirimkan untuk mengajarkan Al-Quran, akan tetapi mereka terbunuh oleh orang-orang kufar, oleh Bani Lihyan dan juga orang-orang kufar Quraisy. Kemudian selanjutnya, hibati fil azanallahu wa iyyakum, adalah tragedi Ma'unah atau tragedi Bi'r Ma'unah, yang mana kejadiannya kurang lebih sama dengan kejadian Ma'sad Ar-Raji'. Pada suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang yang bernama Abu Bara' Amir ibn Malik. Abu Bara' Amir ibn Malik. Ia datang ke Madinah dan ia merupakan pembesar Bani Amir bin Sa'sa'ah, kabilah dari daerah Najd.
Kemudian Nabi SAW pun mengajak Abu Bara untuk masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi Abu Bara belum menerima dakwah Nabi SAW. Akan tetapi ia pun tidak menentang dan tidak mengingkari kebenaran Nabi SAW. Hanya saja dia belum mau untuk menerima dakwah Islam dari Nabi SAW. Ia pun kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, coba kamu utus para dai untuk berdakwah ke kaum saya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, inni akhafu alaihim ahla Najd. Aku takut kalau aku utus para dai untuk mendakwahkan Islam ke daerah Najd, bukannya mereka berdakwah, justru mereka akan terbunuh. Aku takut mereka akan terbunuh. Maka Abu Bara pun menjamin keselamatan mereka. Aku yang menjadi penjamin keselamatan mereka, bahwa di daerah Najd, di wilayah Najd mereka akan selamat. Mereka tidak akan disakiti oleh kabilah Bani Amir bin Sa'sa'ah, kata Abu Bara. Maka kemudian Nabi SAW mengirimkan 70 sahabat. Di dalam riwayat lain 40 sahabat. Yang mana mereka termasuk di antara sahabat-sahabat yang paling mulia. Termasuk di antara sahabat-sahabat penghafal Al-Quran. Orang-orang yang paling faham akan kitab Allah. Sahabat-sahabat yang paling mulia. Min khiyaris sahabah wa fudalaihim wa sadatihim wa qurraihim. 70 orang ini dipimpin oleh seorang yang bernama Al-Munzir bin Amr As-Sa'idi. Dari kabilah Bani Sa'idah. Al-Munzir bin Amr As-Sa'idi yang memimpin 70 sahabat untuk berjalan ke daerah Najd, mendakwahkan Islam di sana, mengajarkan Islam kepada kabilah Bani Amir. Mereka pun berjalan dari Madinah, 70 orang ini, dan ketika di siang harinya mereka mencari kayu bakar untuk kemudian diperjualbelikan, untuk kemudian mereka jual sehingga mereka mendapatkan upah, mendapatkan hasil dari hasil penjualan kayu bakar tersebut untuk mereka gunakan makan sehari-hari mereka di dalam perjalanan. Haibati fillah azzanallahu wa iyyakum. Akan tetapi ketika mereka sampai di sebuah sumber mata air, di sebuah sumur yang disebut dengan sumur Ma'unah atau Bi'r Ma'unah, yang terletak di antara perkampungan Bani Amir dan Bani Sulaim. Bi'r Ma'unah ini terletak di antara perkampungan Bani Amir dan Bani Sulaim. Mereka mengirimkan salah seorang yang bernama Haram ibn Malhan, saudaranya Ummu Sulaim. Haram ibn Malhan diutus oleh 70 orang ini untuk menyampaikan pesan dari Nabi SAW kepada pemimpin Bani Amir bin Sa'sa'ah yang bernama Amir ibn Tufail Al-Kilabi, Bani Kilab atau Bani Amir. Mereka mengirimkan Haram ibn Malhan untuk menyampaikan surat dari Nabi SAW yang mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Amir ibn Tufail? Bukannya membuka surat tersebut kemudian membaca syukur-syukur menghormati atau lebih baik untuk menerima ajakan Nabi SAW, bukan. Apa yang dilakukan Amir ibn Tufail? Dengan kesombongannya Amir ibn Tufail ketika mengetahui surat itu dari Nabi SAW, ia malah menyuruh seseorang untuk membunuh Haram ibn Malhan, untuk menusuk Haram ibn Malhan dengan tombak dari belakang. Maka ketika
tombak tertancap di perut Haram ibn Malhan dari belakang. Dan Haram ibn Malhan melihat kucuran darah yang mengalir dari perutnya. Haram ibn Malhan mengatakan, "Fuztu wa rabbil Ka'bah." Sungguh aku telah mendapatkan kemenangan. Wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Demi Allah Subhanahu wa taala, aku telah mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang sejati dengan kematian tersebut. Ibadati fillah azza wa iyyakum. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Amir ibn Tufail kemudian mengajak kaumnya Bani Amir atau Bani Kilab untuk membunuh 69 sisa sahabat Nabi SAW yang berada di Bi'r Ma'unah, yang berada di sumur Ma'unah. Ia mengajak kabilah Bani Amir atau Bani Kilab, akan tetapi mereka tidak mengikuti ajakan Amir ibn Tufail karena mereka segan terhadap Abu Bara. Karena Abu Bara telah menjamin keselamatan mereka, sahabat-sahabat yang diutus oleh Nabi SAW. Maka Bani Amir pun tidak mau untuk memenuhi ajakan Amir ibn Tufail. Amir bin Tufail tidak menyerah. Ia kemudian mengajak kabilah Bani Sulaim untuk membunuh sahabat-sahabat Nabi SAW tersebut. Dan ternyata di antara Bani Sulaim ada beberapa marga yang memenuhi ajakan Amir bin Tufail. Mereka adalah Usayyah, wa Ri'al, wa Dhakwan. Usayyah, Ri'al, wa Dhakwan. 3 marga, 3 kabilah kecil yang memenuhi ajakan Amir ibn Tufail untuk membunuh sahabat-sahabat Nabi SAW yang dikirimkan untuk berdakwah. Maka mereka pun berhasil membunuh mereka semua, membantai mereka semua di daerah Bi'r Ma'unah, di sumur Ma'unah. Kecuali satu orang yang bernama Ka'ab ibn Zaid ibn Najjar. Ka'ab ibn Zaid ibn Najjar berhasil kabur dan pulang ke Madinah, melaporkan kepada Nabi SAW. Habibati fillah azza wa iyyakum. Di daerah tersebut, di daerah Bi'r Ma'unah, ada 2 orang sahabat Nabi SAW yang sedang menggembala kambing milik kaum muslimin. Mereka berdua adalah Amr ibn Umayyah ad-Dhamri dan Al-Munzir bin Uqbah ibn Amir. Amr ibn Umayyah ad-Dhamri dan Al-Munzir ibn Uqbah ibn Amir. Mereka berdua melihat kawanan burung yang terbang di sekitar Bi'r Ma'unah. Maka kemudian mereka pun mendatangi sumur tersebut dan mereka mendapati pasukan orang-orang dari 3 kabilah, Ri'al, wa Dhakwan, wa Usayyah. Mereka telah membantai kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi SAW yang mulia. Maka mereka pun maju untuk melawan mereka. Apa daya mereka berdua, pada akhirnya Al-Munzir bin Uqbah bin Amir pun ikut terbunuh. Adapun Amr ibn Umayyah ad-Dhamri, ia berhasil kabur kemudian melaporkan kepada Nabi SAW atas kejadian Bi'r Ma'unah. Haibati fil azan wa iyyakum. Dengan begitu 69 atau 70 orang dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang mulia pun terbunuh dalam di dalam Bi'r Ma'unah atau sumur Ma'unah. Sehingga Nabi SAW pun begitu sedih atas kejadian tersebut. Nabi SAW selama kurang lebih 30 hari, selama 1 bulan senantiasa berdoa di dalam sholat subuh. Beliau berdoa dalam qunut subuh, mendoakan kecelakaan atas mereka. Nabi SAW mengatakan,
Usayyah asatillah wa rasulah. Kabilah Usayyah, mereka telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan Nabi SAW mengatakan di dalam qunut beliau, Allahumma al'an ri'lan, Allahumma al'an Bani Lahyan wa Dhakwan. Ya Allah, laknatlah Bani Lahyan, laknatlah Ri'l, laknatlah Dhakwan. Karena mereka telah membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Mereka telah membunuh orang-orang yang hendak mendakwahkan agama Allah. Dan mereka termasuk sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat yang merupakan penghafal Al-Quran. Selama kurang lebih 30 hari Nabi SAW mendoakan celaka atas mereka, sehingga kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Wahai Muhammad, engkau tidak memiliki perkara atas mereka sedikit pun. Aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum, atau mereka akan bertaubatkah, atau Allah Subhanahu wa taala akan menghukum, mengazab mereka. Fa innahum zalimun, disebabkan oleh kezaliman yang mereka perbuat. Nabi SAW dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kecelakaan untuk mereka, karena ada kemungkinan mereka akan bertaubat karena mereka masih hidup. Kemudian sampai pula kepada Nabi SAW, dan beliau SAW mengatakan, "Ballighu qaumana anna laqina rabbana faradhiya anna wa radina anhu." Sampaikanlah kepada kaum kami bahwasannya kami korban-korban yang telah terbunuh, kami telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala Rabb kami, dan kami telah ridha terhadap Allah, dan Allah pun telah ridha terhadap kami. Sehingga kemudian Nabi SAW berhenti mendoakan mereka. Sudah tiba waktu adzan? Tapi insyaallah akan kita lanjutkan selepas Isya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Hibati fillah, azanallahu iyyakum. Kita lanjutkan sedikit dari pembahasan kita pada tragedi dan juga peperangan setelah perang Uhud. Hibati fillah, azanallahu iyyakum. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Ma'sad Bi'r Ma'unah, Ma'sad Bi'r Ma'unah atau tragedi Sumur Ma'unah, di mana kurang lebih 70 dari pasukan kaum muslimin, 70 dari orang-orang paling mulia dari kaum muslimin yang dikirimkan oleh Nabi SAW, mereka semua dibantai di sebuah daerah, di sebuah sumur yang disebut dengan Sumur Ma'unah. Akan tetapi ada 1 atau 2 orang yang berhasil selamat. Di antaranya adalah yang tadi kita sebutkan, Amr ibn Umayyah ad-Damri. Aibati fillah, azanallahu iyyakum. Amr ibn Umayyah ad-Damri suatu ketika dia melihat ada 2 orang dari kabilah Bani Kilab atau Bani Amir bin Sa'sa'ah. 2 orang ini sedang tidur. Ketika Amr mengetahui bahwa 2 orang ini dari kabilah Bani Kilab, dari kabilah Bani Amir bin Sa'sa'ah, dan mereka sedang tidur, seketika Amr pun membunuh mereka berdua, menyangka bahwa karena mereka dari kabilah Kilab, mereka adalah kabilah yang telah membantai saudara-saudaranya. Maka melihat mereka berdua dari kabilah tersebut, ia pun membunuh mereka berdua. Kemudian saat ia mengabarkan kepada Nabi SAW, menceritakan kepada Nabi SAW tentang apa yang telah ia perbuat,
ternyata dua orang tersebut memiliki perjanjian damai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang membantai mereka bukan dari kabilah Bani Amir, akan tetapi dari kabilah Bani Sulaim, Zakwan, Ri'al, dan juga Usayyah. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memaafkan ketidaktahuan Amr ibn Umayyah ad-Damri, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan diat untuk dibayarkan kepada kabilah Bani Kilab. Dan seperti yang telah tertuliskan pada piagam perjanjian antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Yahudi di sekitar Madinah sebelumnya, bahwa apapun yang menimpa kaum muslimin maka menjadi tanggung jawab kaum muslimin dan juga orang-orang Yahudi. Begitu pula sebaliknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan diat bukan hanya dari kaum muslimin, akan tetapi juga dari orang-orang Yahudi. Berangkatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat lainnya menuju perkampungan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir yang dipimpin oleh Huyai ibn Akhtab. Huyai ibn Akhtab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengumpulkan diat untuk membayar atau untuk dibayarkan kepada kabilah Bani Kilab, disebabkan Amr ibn Umayyah ad-Damri membunuh dua orang dari kabilah mereka. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di perkampungan Bani Nadir dan hendak mengambil diat dari mereka, mereka pun mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk duduk terlebih dahulu. Duduk dulu, tenang. Tunggu sebentar, saya akan ambilkan diatnya, saya akan berikan kepada kalian. Di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang mereka katakan. Akan tetapi ketika mereka bersama dengan sesama mereka, sesama orang-orang Yahudi Bani Nadir, mereka justru mengatakan, siapa yang berani untuk mengambil gilingan ini dan dilemparkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilemparkan kepada Muhammad. Kata mereka, maka majulah orang yang terburuk dari mereka yang bernama Amr ibn Jahash. Amr ibn Jahash. Ia bersedia untuk melemparkan penggilingan tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh beliau. Tapi dia ditahan oleh seorang bijak yang bernama Salam ibn Mishkam. Salam ibn Mishkam mengatakan, kalau kamu mau melakukan itu, Muhammad pasti dia sudah tahu dari Rabbnya. Dia pasti sudah tahu dari Allah. Karena ia benar-benar seorang nabi dan ia mendapatkan wahyu. Akan tetapi mereka masih bersikukuh untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Amr ibn Jahash masih bersikukuh untuk melemparkan penggilingan tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diberitahu terlebih dahulu oleh malaikat Jibril tentang rencana busuk orang-orang Yahudi Bani Nadir tersebut. Sehingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba beranjak pergi meninggalkan mereka yang ada di majelis tersebut, pulang ke Madinah. Maka para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengikuti beliau untuk pulang ke Madinah dan menanyakan, ya Rasulullah, kapan engkau pergi? Kok kami tiba-tiba tidak mendapatimu di dalam majelis tersebut? Sehingga kami pun beranjak kemudian mengikutimu pulang ke Madinah. Apa yang terjadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberitahukan kepada mereka para sahabat beliau tentang rencana busuk orang-orang Yahudi Bani Nadir tersebut. Sehingga kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan untuk menyerang Bani Nadir karena mereka telah berkhianat. Mereka hendak membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi SAW mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Muhammad ibn Maslamah. Muhammad ibn Maslamah untuk mengepung orang-orang Yahudi Bani Nadir, untuk mengusir orang-orang Yahudi Bani Nadir. Dan pasukan kaum muslimin memberikan tenggang waktu selama kurang lebih 15 hari untuk Yahudi Bani Nadir meninggalkan perkampungan mereka, keluar dari Madinah. Maka mereka pun dalam beberapa hari bersiap-siap untuk meninggalkan Madinah. Akan tetapi saudara-saudara mereka, orang-orang munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay mengatakan, jangan engkau keluar, kepada Huyai ibn Akhtab, pemimpin mereka. Kata Abdullah bin Ubay, kamu jangan keluar, tetap di tempatmu. Kalau Muhammad mau menyerang kamu, saya akan bawakan 2000 pasukan untuk membantumu, untuk masuk ke dalam bentengmu melawan pasukan Muhammad. Begitu pula saudara-saudaramu dari Yahudi Bani Quraidah dan juga kabilah Bani Ghatafan, kita semua akan menolong kamu, kata Abdullah bin Ubay. Maka Huyai ibn Akhtab ketika mendengar perkataan tersebut, ia kemudian membatalkan niatnya untuk keluar dari Madinah, dan ia bersikukuh untuk bertahan di dalam benteng mereka, orang-orang Yahudi Bani Nadir. Maka kemudian apa yang terjadi? Nabi SAW mengepung mereka semua. Nabi SAW mengepung mereka dalam kurun waktu kurang lebih hanya 6 hari saja. Dan perkampungan atau benteng Bani Nadir itu dipenuhi dengan pohon-pohon kurma, sehingga menjadi agak susah bagi kaum muslimin untuk menaklukkan mereka. Dan itu menjadi pendorong kekuatan atau salah satu sumber kekuatan untuk orang-orang Yahudi Bani Nadir untuk bertahan dari gempuran kaum muslimin. Maka Nabi SAW pun memerintahkan untuk membakar, untuk menebas pohon-pohon tersebut. Dan penyerangan ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Hasyr. Tentang pohon-pohon kurma tersebut Allah Subhanahu wa taala katakan, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idznillahi wa liyukhziyal fasiqin. Apapun dari pohon-pohon kurma yang kalian tebas atau yang kalian tinggalkan tetap berada di atas akarnya, maka itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Waliyukhziyal fasiqin, dan untuk menghancurkan orang-orang fasik. Maka kemudian Huyai ibn Akhtab begitu kewalahan dalam berlindung dari serangan orang-orang kaum muslimin, dan ia tidak mendapati apa yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay, orang munafik. Abdullah bin Ubay tidak datang, Yahudi Bani Quraidah tidak datang, orang-orang dari Bani Ghatafan pun tidak datang. Mereka semua meninggalkan Huyai bin Akhtab dan Bani Nadir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala misalkan perumpamaan mereka seperti kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsali syaitan idz qala lil insan ukfur falamma kafar qala inni bari'um minka. Permisalan mereka seperti syaitan yang mendatangi manusia kemudian mengatakan kepada manusia, ukfur, kufurlah kamu bersama dengan saya, kata syaitan. Falamma kafar, ketika manusia tersebut menjadi kafir, menjadi kufur, syaitan apa yang dia katakan? Inni bari'un minka, aku berlepas diri, aku tidak tanggung jawab. Itulah perumpamaan
orang-orang munafik yang mengatakan kepada Huyai ibn Akhtab, kepada Bani Nadir, tetaplah kamu di Madinah, tenang. Kalau kamu diserang Muhammad, saya akan membela. Kami akan mati bersama kalian. Kalau kalian terpaksa harus keluar, kami akan keluar bersama dengan kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum." Tahukah kalian orang-orang yang munafik, perkataan orang-orang munafik kepada saudara-saudara mereka dari Bani Israel, orang-orang Yahudi. Apa yang mereka katakan? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir, terpaksa harus keluar, kami akan keluar bersama kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan taat terhadap siapapun yang melawan kalian. Wa in qutiltum lanansurannakum, kalau kalian diperangi kami akan menolong kalian. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah yang menjadi saksi bahwa mereka semua pendusta. Mereka semua berdusta. Dan benar Huyai ibn Akhtab ketika dikepung oleh pasukan kaum muslimin, ia tidak kuasa dengan kepungan tersebut. Karena ia ditinggalkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan kabilah yang lainnya. Hanya bertahan kurang lebih 6 hari. Kemudian Nabi SAW berhasil mengusir Bani Nadir yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab. Mereka pun pergi keluar meninggalkan Madinah untuk berjalan ke daerah Khaybar. Sebagian dari mereka mengungsi ke daerah Khaybar, sebagian dari mereka mengungsi ke daerah Syam. Hanya 2 orang dari mereka yang mau masuk Islam. Nabi SAW mengusir mereka, mengizinkan mereka untuk pergi meninggalkan Madinah dengan membawa tunggangan dan apa yang cukup untuk dibawa dalam tunggangan tersebut. Tanah, tempat tinggal, harta yang tidak bisa mereka bawa, semuanya mereka harus tinggalkan dan menjadi milik Nabi SAW dan kaum muslimin. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Madinah dengan membawa tunggangan dan juga barang-barang yang hanya cukup untuk mereka bawa dari tunggangan, di atas tunggangan-tunggangan mereka tersebut. Dan inilah akhir dari masa Bani Nadir di Madinah, di kota Nabi SAW. Hibati fillah azzanallahu wa iyyakum. Selanjutnya adalah Ghazwat Badr Ats-Tsaniyah atau Ghazwatu Badr As-Sughra, perang Badr Sughra, kecil, atau perang Badr jilid kedua. Inilah kenapa perang Badr yang pertama disebut perang Badr Al-Kubra, perang Badr yang besar, karena ada yang kecil, jadi ia disebut yang besar. Nanti insya Allah akan kita jelaskan kenapa disebut perang Badr As-Sughra. Habibati fillah azanallahu wa iyyakum. Setelah kejadian-kejadian tersebut, brigade yang dipimpin oleh Abdullah bin Unais, Abu Salamah, pengusiran Bani Nadir dan lain sebagainya. Kemudian kewibawaan kaum muslimin mulai naik kembali. Dan orang-orang kufar yang berada di sekeliling Madinah maupun orang-orang Yahudi mulai kembali takut. Orang-orang munafik pun tidak lagi berani untuk menampakkan permusuhan mereka terhadap Nabi SAW. Pasukan kaum muslimin, Nabi SAW dan juga para sahabatnya kembali ditakuti oleh mereka, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam. Kemudian Nabi SAW pun menyiapkan pasukan untuk kembali menyerang musuh mereka yang utama, musuh mereka yang dahulu mengusir mereka dari tanah kelahiran mereka, yaitu orang-orang kufar Quraisy. Nabi SAW menyiapkan kurang lebih 1.500 pasukan
untuk berjalan ke Mekah menyerang orang-orang kufar Quraisy, memerangi orang-orang kufar Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama 1.500 pasukan, yang mana di antara mereka kurang lebih ada 10 penunggang kuda. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk membawa bendera perang, panji kaum muslimin, dan menyuruh Abdullah ibn Rawahah untuk sementara waktu memimpin Madinah ketika ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum muslimin. Berjalanlah mereka ke Mekah sehingga mereka singgah di daerah Badr, daerah yang dahulu mereka telah memenangkan peperangan. Singgahlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan pasukan kaum muslimin di daerah Badr. Adapun orang-orang kufar Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, mereka keluar dari Mekah bersama dengan pasukan yang berjumlah kurang lebih 2.000 pasukan. Abu Sufyan keluar dari Mekah bersama dengan 2.000 pasukan, yang mana di antara mereka ada 50 penunggang kuda. Kemudian ketika pasukan Abu Sufyan sampai di daerah yang disebut dengan Murrid Dhahran, daerah yang lebih dekat ke Mekah, belum begitu jauh dari Mekah, Abu Sufyan agak berat. Bahkan dari awal pun sebenarnya Abu Sufyan agak berat untuk memerangi kaum muslimin, untuk perang melawan kaum muslimin, karena takut, sebagaimana yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan bahwa di antara keutamaan umat ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hanya dimiliki umat ini dan tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemenangan berupa rasa takut yang Allah Subhanahu Wa Taala lemparkan kepada pasukan musuh-musuh Islam sebulan sebelum perang itu terjadi. Dan benarlah Abu Sufyan sebenarnya sudah berat untuk keluar melawan pasukan kaum muslimin. Terlebih jumlah mereka tidak begitu banyak kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Hanya 1.500 melawan 2.000. Meskipun secara jumlah masih banyak, tapi tidak begitu banyak seperti sebelumnya yang sampai 3 kali lipat. Maka kemudian hibati fillah azallahu wa iyyakum, Abu Sufyan cari-cari alasan, mengatakan kepada orang-orang kufar Quraisy, saat ini lagi musim kemarau, lagi musim kering, karena perang Badr ats-tsaniyah, Ghazwatu Badr yang kedua, ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun keempat Hijriyah. Dan biasanya Sya'ban, Ramadan itu saat waktu musim panas. Kata Abu Sufyan dalam mencari alasan, saat ini lagi musim kering, kayaknya kurang pas kalau kita pergi perang. Kita akan susah untuk mencari minum, mencari bekal makanan dan lain sebagainya. Cari-cari alasan Abu Sufyan, sehingga mengatakan, saya ingin pulang ke Mekah. Kalau kalian mau, ayo kita bareng-bareng pulang ke Mekah. Udah nggak usah temui Muhammad, nggak usah kita perang melawan Muhammad dan pasukannya, kata Abu Sufyan. Dan betul, para pembesar-pembesar Quraisy pun mereka takut. Mereka pun berat untuk berjumpa melawan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian mereka pun sepakat untuk pulang kembali ke Mekah. Padahal waktu yang dijanjikan sudah tiba. Tinggal mereka melanjutkan perjalanan berjumpa pasukan kaum muslimin perang. Tapi mereka takut sehingga pada akhirnya mereka pun pulang ke Mekah. Dan pasukan kaum muslimin mereka berada di daerah Badr selama kurang lebih 8 hari.
menanti pasukan kufar Quraisy yang tidak kunjung datang. Sehingga kemudian Nabi SAW pun pulang ke Madinah dengan membawa beberapa keuntungan, karena Badr itu dahulu merupakan tempat yang di sana terdapat pasar, dan pasukan kaum muslimin sembari menunggu pasukan orang-orang kufar Quraisy, mereka berjual, berdagang, jual beli di situ, mereka dapat banyak untung. Mereka tidak jadi perang, pulang ke Madinah dengan membawa untung dan juga membawa nama baik Islam, membawa kewibawaan pasukan kaum muslimin, di mana orang-orang Jaziratul Arab mereka saat ini tahu bahwa pasukan Abu Sufyan adalah pasukan pengecut. Mereka telah menyepakati sebuah peperangan di daerah Badr, akan tetapi ketika mereka sudah berjalan, mereka mundur pulang ke Mekah. Dan pada saat itu kewibawaan kaum muslimin, kewibawaan Islam dan kaum muslimin semakin menguat kembali. Semakin takutlah mereka musuh-musuh Islam untuk melawan kaum muslimin, untuk menentang Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Dan masih ada beberapa perang lainnya, di antaranya ada Ghazwatun Najd atau perang Dzatur Riqa, dan juga perang Dumatil Jandal. Akan tetapi mungkin kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu pembahasan tentang perang dan juga tragedi setelah Uhud. Pada intinya beberapa tragedi yang menyebabkan kesedihan di hati Nabi SAW, dan juga ada beberapa perang yang mengangkat kewibawaan Islam dan kaum muslimin setelah sebelumnya pada saat perang Uhud seakan-akan jatuh. Pasukan kaum muslimin tidak lagi ditakuti oleh musuh-musuh Islam, akan tetapi setelah peperangan-peperangan ini pasukan kaum muslimin kembali tinggi, kembali ditakuti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari tragedi dan juga peperangan-peperangan tersebut. Di antaranya adalah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hirsus sahabah ala hidayatin nas. Betapa besar semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat untuk memberikan hidayatul irsyad, memberikan hidayah, mengajarkan kebaikan, menebarkan kebaikan kepada orang lain. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang mengaku bahwa kabilahnya telah masuk Islam, kemudian meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengirimkan orang-orang untuk mengajarkan Islam kepada mereka, mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Akan tetapi apa yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengar dari pasukan tersebut, dari kabilah tersebut? Kabilah tersebut bukannya menerima para dai yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru mereka membunuh, membantai mereka semua. Maka kemudian ketika ada orang yang meminta kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengirimkan dai kepada mereka, meskipun ada rasa takut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengutus dari sahabat-sahabat beliau kepada mereka, akan tetapi itu tidak membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengutus dari sahabat-sahabat beliau untuk mengajarkan Islam kepada kabilah-kabilah di sekitar Jaziratul Arab, di daerah Najd. Meskipun pada akhirnya kembali terjadi tragedi yang sebelumnya terjadi, yaitu pembantaian terhadap dai-dai yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lihatlah, mereka meskipun meninggalkan
luka, meninggalkan kesedihan di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas apa yang menimpa mereka, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi justru yang mereka rasakan, mereka seakan-akan telah mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah seorang Haram yang diutus untuk mengirimkan surat kepada pemimpin Bani Amir. Haram ibn Malhan ketika ditusuk oleh Amir ibn Tufail, ia justru mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah. Sungguh demi Allah aku telah mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Aku telah mendapatkan kejayaan. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah berjaya. Dan ketika ia tahu bahwa ia telah meninggal di jalan Allah, ia tahu bahwa ia telah dijanjikan surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan benar dikatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka semua yang dibantai oleh Ri'al, oleh Zakwan, oleh Bani Lihyan, oleh Usayyah, mereka semua seperti yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa mereka semua telah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah meridai mereka, mereka pun ridha terhadap Allah. Siapa lagi yang lebih beruntung dari orang-orang yang ridha terhadap Allah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Bayyinah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ridha dan juga diridai. Masuklah kalian ke dalam hamba-hambaku dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada kita semua berupa kematian di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini terlebih dahulu yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Insyaallah Ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan tentang Ghazwatul Ahzab atau perang Khandaq, Ghazwatul Khandaq biidznillah Ta'ala. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musaibat dunya ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا اللهم بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.